semuanya, balik lagi bersama kami dalam podcast Sudut Makna. Pada kesempatan kali ini, aku Hana dari Youth PPAIO 0738 akan membawakan podcast dengan topik Gen Z and Mental Health. Keren kan topik kita pada hari ini? Tapi nggak kalah kerennya juga dengan narasumber kita hari ini, Kak Yasinta. Halo Kak Yasinta. Halo Hana. Gimana Kak kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Luar biasa ya, sehat gitu. Dari yang Hana tahu kakak kan sekarang lagi bisa dibilang lagi menjalankan sebagai salah satu dosen psikolog di kampus Universitas Dianapura. Gimana sih Kak di sana? Ada keluh kesah atau seneng, happy gitu jadi dosen di sana? Ya tentu saja happy ya, karena tiap tahun itu bisa bertemu dengan teman-teman baru gitu kan, mahasiswa baru, mahasiswa yang udah tamat gitu kan. Jadi saling bergantian gitu ya orang-orangnya. Jadi nggak itu aja terus yang ditemuin. Jadi tentu saja sangat menyenangkan jadi dosen. Ya, salah satunya juga Hana ya yang baru itu. Oke Kak, ini kan kita topiknya kita yang kali ini nih adalah Gen Z and Mental Health gitu ya. Gen Z-nya salah satunya Hana tuh Gen Z juga ya. Jadi mental health, mungkin kita bisa perdalam dulu apa sih itu mental health Kak? Oke. Mental health itu adalah kondisi kesejahteraan psikologis gitu ya. Jadi mungkin gampangannya seperti itu. Artinya gimana sih orang itu dikatakan sejahtera secara psikologis? Artinya saat mereka mampu untuk mengenali diri sendiri, mengelola stresnya, mampu berinteraksi dengan orang lain, nah itulah dia dikatakan sejahtera atau dikatakan sehat secara mental gitu. Jadi kalau mental health ya pastinya berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut. Oh gitu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal itu Kak, ini Hana mau nanya, ada nggak sih golongan-golongan jenis gangguan kesehatan mental gitu yang sering terjadi di kalangan-kalangan Gen Z gitu? Oke, berarti kalau kayak gitu kita balik flashback dulu ya ke tahun 2020 ketika pandemi melanda dunia gitu kan. COVID-19. Iya betul, COVID-19 saat itu. Nah jadi kenapa kita mau flashback, karena menurutku kenapa Gen Z itu menjadi generasi yang paling aware dengan mental health. Kayaknya waktu itu waktu COVID-19 itu kondisi di mana kita harus stay di rumah dalam waktu yang lama gitu kan. Hana sebagai mahasiswa juga pasti kalau misalnya libur sehari oke, senang. Tapi kalau udah mulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi sampai waktu yang tidak kita ketahui lamanya, pasti akan bosan juga kan kalau di rumah terus. Nah apalagi saat itu kakak-kakak yang sudah bekerja atau orang tua kita yang dirumahkan pasti juga mengalami kebosanan. Apalagi saat itu mungkin mereka bahkan tidak tahu ya besok masih bisa bekerja atau tidak, keluarga masih bisa makan atau tidak, seperti itu kan. Nah jadi banyak kekhawatiran yang muncul saat itu. Tapi mungkin itu pastinya tidak Gen Z ya. Tapi kenapa kok Gen Z nih yang paling aware gitu kan? Karena nah ini informasi itu paling berkembang kan di internet, di sosial media gitu ya. Dan yang paling pengguna sosial media aktif Gen Z. Betul sekali Hana. Jadi Gen Z itu mungkin saat itu memang yang paling aktif untuk mencari informasi. Tapi mungkin mental health, isu tentang mental health itu dari dulu itu udah ada gitu kan. Orang yang depresi, orang yang cemas itu udah ada dari dulu, tapi nggak pernah aware. Apalagi kita di Indonesia gitu ya, sangat tidak aware dengan kesehatan mental kita. Nah, ketika COVID-19 itu ada banyak waktu luang di rumah, mulailah kita mencari informasi. Nah, adalah yang mungkin posting kan di sosial media, aku kok mengalami kecemasan ya, aku kok khawatir ya besok begini, aku kok mulai depresi ya di rumah terus bla bla bla. Nah, yang baca informasi itu adalah generasi Hana kan, Gen Z gitu. Dan yang tadi aku bilang aktif dalam sosial media artinya tidak hanya membaca, tapi mereka juga aktif
repost dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu adalah Gen Z. Jadi ketika mereka tahu bahwa oh sekarang itu banyak orang yang menderita mental health gitu kan, yang kondisi mentalnya tidak baik-baik saja, mulailah mereka menginternalisasi nih, cari tahu dengan dirinya mereka. Aku gimana ya gitu kan? Karena kan selain mencari informasi di internet, Gen Z itu juga aktif mencari tahu tentang dirinya sendiri, gitu, mempertanyakan kepada dirinya sendiri. Jadi aku kondisi mentalku bagaimana ya dalam pandemi ini? Oh aku juga kayaknya sama deh. Nah mulailah dialah yang banyak ini ya berkomentar tentang mental health, sehingga mungkin teman-teman banyak taunya tentang mental health itu dari generasi Z ini. Nah pertanyaan Hana adalah apa sih atau ada nggak sih golongan atau tipe-tipe gangguan mental yang sering dialami Gen Z gitu ya? Mungkin kalau aku tidak salah ingat membaca gitu ya, penelitian mengatakan bahwa tidak hanya Gen Z, tapi 8%-an penduduk di Amerika itu menderita depresi. Hana pernah dengar depresi? Pernah sih. Nah, yang Hana tahu depresi itu apa? Kayak terlalu, mungkin dari Hana ya ngerasa depresi itu mungkin terlalu over untuk memikirkan suatu hal, atau yang kayak terlalu kepikiran apapun itu yang ada di otak kita tuh kepikiran cepet-cepet, kayak overthinking lah bahasanya anak zaman sekarangnya, netting gitu. Iya betul. Overthinking yang over banget itu namanya depresi gitu ya kalau mudahnya kita memahami. Nah itu 8% penduduk Amerika itu depresi. Tidak hanya Gen Z gitu ya. Dan yang lain mungkin yang banyak juga dilaporkan adalah gangguan kecemasan. Cemas itu beda dengan takut ya. Kalau takut itu objeknya itu nyata atau misalnya jelas gitu. Misalnya aku takut sama laba-laba gitu kan, jelas itu. Kalau khawatir itu objeknya abstrak. Jadi kita nggak tahu apa yang kita khawatirkan. Jadi itu kekhawatiran. Dan puluhan persen itu penduduk di dunia ini mengalami kekhawatiran. Bahkan mungkin kita tanpa kita sadari juga menderita mengalami kekhawatiran, walaupun mungkin nggak sampai menjadi gangguan gitu ya. Karena kita harus juga membedakan mana yang menjadi gangguan, mana yang hanya khawatir tapi ya masih sehat gitu kan secara psikologis. Yang lain adalah bipolar. Kalau bipolar, Anda pernah dengar? Kalau bipolar pernah dengar, cuman kayak kurang tahu gimana itu bipolar tuh, kurang tahu sih. Kalau bipolar itu adalah gangguan mood yang ekstrim. Jadi saat ini misalnya kita bisa bicara senang-senang gitu ya, ketawa-ketawa, tapi semenit kemudian aku bisa marah-marah sama Hana. Kayak kemudian gitu ya, Zen? Betul. Tapi nah ini yang perlu digarisbawahi gitu ya. Mungkin kita sering menggunakan istilah-istilah yang sehari-hari gitu ya, supaya kita bisa mengerti satu istilah tertentu. Tapi begitu aku bilang bipolar dan Hana mengasosiasikan dengan moody, mungkin ketika kita moody, kita langsung aku bipolar gitu kan. Ya. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu ya, karena bipolar atau kita cemas atau kita depresi itu hanya boleh dikatakan atau kita bisa bilang bahwa saya ini bipolar, saya ini depresi, saya ini cemas kalau sudah ada diagnosa dari profesional. Nah, jangan sampai melakukan self-diagnose, karena kalau misalnya kita meyakini kita bipolar tanpa ada diagnosa profesional, nanti sebenarnya kita nggak bipolar jadi bipolar gitu ya, karena kepikiran betul, gitu ya. Gitu. Jadi salah satu gangguan yang sering dialami tidak hanya Gen Z tapi juga generasi yang lain juga adalah bipolar, itu gangguan mood gitu. Oke Kak, dari mungkin dibilang katanya Gen Z, banyak yang kepikiran juga Gen Z yang udah menyimpulkan dikit overthinking, dikit netting, dikit apa kepikiran dikit, dia udah memikirkan kalau dia ini gangguan kesehatan mental gitu Kak. Apa sih, ada nggak sih tanda-tanda kalau misalnya kita nih memiliki masalah kesehatan mental? Itu ada nggak sih?
Nggak, tanda-tandanya mungkin yang secara umum dialami oleh mereka yang betul-betul sudah didiagnosa gangguan begitu ya. Yang pertama adalah tidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ada yang pertama adalah mengganggu diri sendiri. Artinya kalau itu sudah mengganggu diri sendiri, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya udah males mandi nih, tidur terganggu, itu kan sebenarnya aktivitas sehari-hari ya. Tapi kalau misalnya sudah dalam jangka waktu yang lama gitu ya, kok aku jadi nggak pernah mandi seminggu gitu ya, atau misalnya tidurku kok jadi nggak bagus ya, nggak berkualitas ya udah sebulan ini. Nah, itu salah satu tanda teman-teman harus mulai untuk hati-hati ya, jangan-jangan ada kondisi mental yang tidak baik gitu ya. Yang kedua adalah mengganggu orang lain. Jadi kalau kita sudah kondisi kita atau kehadiran kita sudah sampai mengganggu orang lain, misalnya terlalu rese gitu kali ya. Misalnya kita di jalan, terus ada orang yang nyerempet dikit. Jadi biasa kan ibu-ibu tuh kalau misalnya rating kiri belok kanan gitu kan. Nah, itu kita marahnya luar biasa gitu kan, sampai kita misalnya maki-maki gitu misalnya di jalan. Itu kan sebenarnya mengganggu orang lain ya. Pengendara lain yang tidak bersalah itu jadi terganggu dengan kita. Apalagi kita sampai mukul atau sebagainya gitu ya, melakukan tindakan kekerasan, pastinya mengganggu orang lain. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa kita harus mulai aware dengan diri kita. Jangan-jangan ada sesuatu dengan diri kita. Nah, jadi ada dua tanda itu, mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain. Oke Kak, kalau ngomong-ngomong dari tadi kan kita udah ngomongin tentang kesehatan mental Kak. Di zaman-zaman sekarang balik lagi nih di Gen Z gitu, ada istilah red flag dan green flag gitu. Kan kalau di Gen Z itu biasanya ngebahas tentang pacaran. Kalau di sini kayaknya Hana ngebahas tentang hubungan kita sesama kita yang kayak teman, sahabat, atau orang-orang yang kita kenal gitu. Menurut Kakak, apa sih itu red flag, apa sih itu green flag gitu? Emang anak-anak Gen Z sekarang itu banyak banget ya istilahnya ya. Tiba-tiba ada red flag, green flag gitu ya. Sebenarnya kembali lagi ya sama kayak mental health itu. Istilah-istilah atau kondisi itu sebenarnya dari dulu udah ada. Cuma baru dinamain nih sekarang sama Gen Z gitu kan. Tiba-tiba ada green flag. Green flag itu adalah kalau aku bisa maknai kondisi di mana kita oke ya dengan orang-orang atribut kepribadian orang tersebut. Artinya orang tersebut tidak mengganggu gitu ya, kehadirannya, kebiasaannya itu tidak membuat kita menjadi sebel gitu ya misalnya. Tapi kalau dia red flag berarti atribut kepribadiannya, perilakunya, perkataannya, pemikirannya itu menjadi racun begitu ya bagi komunitasnya. Misalnya kalau bukan pacaran berarti misalnya di pertemanannya. Jadi seperti itu, red flag dan green flag. Oh gitu Kak. Oke, menurut Kak Yasinta nih, orang-orang red flag gitu kayak misalnya yang menurut kita red flag entah itu teman, sahabat atau gimana gitu, apa sih dari orang yang kita maksud red flag ini yang bakalan bisa mempengaruhi kita kesehatan mental dalam jangka panjang? Bisa nggak dia mempengaruhi kita dalam kesehatan mental? Iya, kalau gitu ya tentu saja bisa ya. Karena kita sebagai individu itu kepribadian kita atau perilaku kita itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah genetik. Jadi kita misalnya merasa sebagai ekstrovert atau introvert gitu ya, itu ada pengaruh genetiknya secara genetik. Jadi mungkin orang tua kita juga memang orang yang ekstrovert, orang yang introvert. Sehingga kita juga menjadi seperti mereka. Tapi yang kedua adalah perilaku kita juga dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi tempat kita berinteraksi termasuk juga di dalamnya adalah pertemanan. Apalagi Gen Z itu usia-usia kalau aku bisa bilang remaja pemuda gitu kan. Nah itu bahkan lebih besar pengaruh pertemanannya terhadap kita
dibandingkan dengan keluarga, pengaruh keluarga terhadap kita gitu kan. Nah sehingga kalau pertemanan kita atau teman-teman yang kita ajak berinteraksi ini adalah orang-orang yang red flag, orang-orang yang memberikan pengaruh yang tidak baik untuk kita, tentunya itu akan berpengaruh ya Han. Apalagi kalau misalnya kita maksudnya tetap dalam jangka waktu yang lama mempertahankan pertemanan itu, pastinya itu akan berpengaruh kepada perilaku kita juga. Mungkin kalau kita nggak kuat, kita juga akan ikut gitu ya untuk menjadi pribadi yang red flag itu. Seperti itu. Oke Kak. Oke. Kadang kan kita juga untuk kalau punya relasi dan salah satu relasi itu menurut kita itu red flag, kita mau ngejauhin juga nggak enak atau gimana gitu kan. Ada nggak sih cara kita mengatasi salah satu orang yang menurut kita red flag ini tanpa kita harus memutuskan hubungan atau menghancurkan hubungan kita sama dia gitu? Nah, tentu saja ketika misalnya ada teman kita yang mungkin kita rasa red flag gitu ya, jawaban pertamanya pasti tidak menjauhi. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah membangun komunikasi yang terbuka. Gimana pun kalau misalnya komunikasi itu terbuka, kalau di antara kita tidak ada yang kita tutupi begitu ya, dan apalagi kita menyampaikannya juga dengan baik begitu kepada teman kita, pasti mereka juga akan bisa menerima. Jadi diomongin kepada temannya, jangan dijauhi, tapi mereka justru harus dirangkul dan kita harus membawa mereka ke hal yang lebih bagus gitu. Misalnya kalau menurut Hana, teman Hana ada yang red flag nggak? Tanpa menyebutkan nama ya. Kalau Hana punya teman red flag, ada punya teman red flag. Mungkin yang kalau dari Hana yang Hana maksud red flag itu mungkin dengan misalnya udah percaya, Hana udah cerita itu tahu tembus kemana-mana gitu ceritanya. Menurut Hana sih itu red flag gitu. Ada sih Kak. Oke. Kalau misalnya Hana punya teman yang red flag, apa yang Hana lakukan? Jujur aja Hana nggak ngejauh ya, cuman berusaha ngambil sisi positifnya dari dia. Kayak berusaha nggak ngejauh dari dia, ngambil sisi positif dari dia, dan nyoba buat pahamin gimana sih dia atau apa alasan dia menjadi orang red flag atau gimana. Atau kita kayak berusaha, siapa tahu dia jadi orang red flag tuh karena alasan tertentu, kurangnya perhatian dari orang. Mungkin kita bisa kasih perhatian yang dia kurang dapat dari orang lain. Betul, betul. Nah, jadi memang rupanya red flag ini tiap orang punya kriteria yang beda-beda ya. Tapi intinya adalah kondisi di mana seseorang dalam sebuah lingkungan, misalnya pertemanan atau hubungan pacaran gitu ya, itu menjadi tidak menyenangkan kan gitu. Nah, kalau bagi Hana yang tidak menyenangkan itu adalah yang membocorkan rahasia gitu kan. Nah, bagus kalau Hana bisa berpikir seperti itu, Hana mencoba mengerti kenapa sih dia seperti itu gitu ya. Itu adalah langkah yang bagus. Nah, mungkin selanjutnya adalah Hana harus mengajak dia berkomunikasi. Jadi komunikasi yang terbuka tadi yang aku sampaikan adalah itu harus dilakukan oleh Hana dan teman Hana itu secara private tentu saja. Karena mungkin teman-teman yang lain juga tidak merasa bahwa dia red flag gitu kan. Yang merasa red flag kan kita ya. Jadi kita bisa ngajak dia ngomong, tanya, aku merasa kamu seperti ini gitu kan. Ada masalah apa sih sebenarnya sampai seperti ini gitu. Jadi pertemanan kita memang tidak boleh berakhir dengan mereka. Justru kita harus bisa untuk membawa mereka untuk ke tempat yang lebih bagus atau menjadikan mereka lebih baik lagi. Gitu. Kita kalau udah ngebahas tentang red flag dan green flag, kita kayaknya udah cukup sampai situ. Gitu. Oke, kita lanjut masuk lagi ke topik kita yang pertama tentang kesehatan mental, Kak. Kira-kira Kak, kalau kita ada masalah gangguan kesehatan mental gitu, kita tuh harus cari kemana sih Kak? Apa kita bisa ke dokter umum atau kita harus kemana Kak? Biasanya nih kalau teman-teman yang sekarang kan agak bingung gitu ya dengan istilah-istilah di dunia medis, terutama yang berkaitan dengan kondisi kesehatan psikologis gitu ya.
Ada yang namanya dokter umum, ada yang namanya dokter spesialis kejiwaan atau yang biasa kita sebut psikiater, ada yang namanya psikolog, ada juga profesi konselor gitu kan. Nah, kalau yang dokter umum itu biasanya mereka yang mengatasi kondisi-kondisi yang secara umum, eh, kondisi medis yang secara umum gitu ya. Bolehkah kita ke dokter umum? Boleh aja gitu. Apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa dilakukan oleh dokter umum ketika kita datang dengan gangguan mental? Mereka bisa memberikan kita rujukan. Karena biasanya mereka juga akan merasa kesulitan gitu ya, karena kan mereka masih umum nih. Dan kalau kesehatan mental itu yang benar-benar spesifik berkaitan dengan kejiwaan, biasanya kita akan di-refer ke psikiater atau dokter spesialis jiwa kalau kita pergi ke dokter umum. Kalau misalnya kondisi kesehatan mental kita sudah sangat jelek, artinya gangguannya sudah uh, sudah amat-amat mengganggu gitu ya, biasanya akan di-refer ke dokter spesialis jiwa. Tapi kalau misalnya gangguannya masih dalam taraf yang sedang begitu ya, artinya dapat diobati tidak dengan obat-obatan, dapat diobati dengan terapi, biasanya kita akan di-refer ke psikolog. Nah, itu bedanya psikolog dan psikiater. Biasanya teman-teman masih bingungnya di sana ya. Kalau psikiater memang mereka dokter spesialis kejiwaan, mereka menangani gangguan psikologis dengan psikofarmasi. Jadi obat-obatan gitu. Tapi kalau psikolog mereka tidak memberikan obat, hanya melakukan terapi-terapi gitu ya, baik itu terapi behavioral atau kognitif dan lain sebagainya. Nah, konselor itu biasanya yang jauh lebih ringan. Jadi sebelum dia mengganggu, sebelum kesehatan mental kita terganggu, baru aware nih bahwa aduh aku kok bingung ya dengan rencana masa depan atau misalnya rencana karirku. Nah, teman-teman bisa ke konselor. Biasanya ada di sekolah-sekolah gitu ya, di bimbingan karir seperti itu. Oke Kak, kalau misalnya kita menjadi kayak kita ada gangguan kesehatan mental gitu ya. Misalnya kayak kita mau cerita ke psikiater, psikolog atau konselor gitu kan, ada nggak sih jaminan privasinya Kak? Mungkin itu juga salah satu hal yang kita pikirin gitu ya, mungkin bisa nggak sih kejamin privasiku, mungkin takut ditauin orang gitu, ada nggak sih Kak? Nah, itu dia yang membedakan kalau kita curhat ke profesional dan kalau kita curhat ke teman, ya kan? Kalau Hana sendiri kan mengalami ya, bagaimana kalau curhat ke teman, ada kemungkinan untuk bocor kan gitu. Tapi kalau kita datang ke profesional, nah itu ada kode etik yang mengikat para profesional ini, baik dokter, psikiater gitu ya, yang spesialis jiwa ataupun psikolog ataupun konselor. Jadi ada kode etiknya dalam profesi-profesi tersebut. Salah satunya yang mengatakan bahwa identitas atau data-data yang diberikan oleh klien ataupun pasien itu nggak boleh bocor kemana-mana. Bahkan dengan orang terdekat kita. Artinya kalau konselornya atau psikolognya sudah menikah, bahkan suaminya juga nggak boleh tahu gitu tentang klien atau pasien mereka gitu. Mungkin tiba-tiba ke rumah terus bilang, kamu tahu nggak sih ini tuh, gitu. Nggak mungkin itu ya, karena mereka sudah diikat dengan sumpah profesi mereka gitu, bahwa harus menjaga kerahasiaan data. Berarti teman-teman ini kita kalau misalnya kita udah mau cerita ke yang sudah profesional itu privasi kita sudah terjamin ya. Betul. Oke Kak. Oke, kalau ngomong-ngomong soal tadi kan udah kita tentang cara mengobatinya gitu kan. Kira-kira ada nggak sih peran keluarga atau orang-orang terdekat kita yang bisa membantu kita dalam masalah kesehatan mental? Jika kalau ada, gimana sih caranya? Keluarga adalah orang terdekat kita, gitu kan ya. Jadi yang apakah ada pengaruhnya? Ya tentu saja. Dan apa yang bisa dilakukan adalah yang pertama dan utama adalah memberi dukungan pastinya, gitu kan, dan memberi pendampingan. Banyak banget mahasiswaku yang tertarik untuk meneliti hubungan antara dukungan keluarga dengan kesehatan mental,
baik itu tadi ya macam-macam gangguannya dengan gangguan kecemasan, dukungan keluarga dengan gangguan mood, bisa bipolar dan lain sebagainya gitu ya. Dan hasilnya pasti berkorelasi gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah dukungan dari orang tua, dukungan dari keluarga, kakak, adik, bahkan dari extension family, artinya om, tante, kakek, nenek, itu sangat berhubungan dengan kesehatan mental kita. Apalagi kalau misalnya kita memang sudah didiagnosis menderita gangguan mental tertentu gitu ya, pastinya sangat membutuhkan dukungan dari keluarga, pendampingan dari keluarga. Nah, salah satu juga yang mungkin bisa lakukan oleh orang tua, terutama kepada anak-anaknya, memberikan contoh sih ya. Karena kalau kita banyak sekali Gen Z yang pada akhirnya terkena gangguan mental itu karena kebiasaan mereka dengan dunianya sendiri. Artinya dunianya sendiri itu yang sekarang terkotak dalam satu gadget gitu ya, atau yang kita sebut dengan handphone gitu kan. Biasanya kita sangat banyak menghabiskan waktu di sana. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Salah satunya adalah karena orang tua kita seperti itu. Jadi orang tua perannya selain mendampingi adalah memberi contoh. Bahwa begini loh caranya untuk menjaga kesehatan mental. Salah satunya adalah keluar dari dunia yang kecil itu gitu kan. Gadget itu gitu ya. Bahwa kalau misalnya orang tuanya aja tiap hari lihat HP gitu. Ya anaknya juga betul. Gitu. Karena kenapa? Karena ya proses belajar seseorang itu paling mudah adalah dengan meniru. Jadi waktu kita anak-anak kan kita gimana sih caranya bilang mama gitu kan, adalah kita bayi itu ngelihat mamanya atau orang itu ngomong mama. Buka mulutnya kayak gitu ya gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah mereka belajar. Proses belajar yang paling mudah adalah dengan meniru. Jadi orang tua harus menjadi model yang baik untuk anak-anaknya. Seperti itu. Kalau untuk ini Hana mau nanya, untuk anak-anak zaman sekarang ya yang bisa dibilang Gen Z, masih nggak sih Kak bisa pakai pengobatan herbal gitu? Mempengaruh nggak sih? Bisa berpengaruh nggak sih untuk kesehatan mental kita tuh, masih bisa nggak sih Kak? Obat herbal yang Hana pikirkan itu seperti apa? Ya kurang tahu sih Kak sebenarnya. Jamu-jamuan gitu kayak jamu-jamuan gitu. Ya memang ada penelitian yang bilang bahwa obat herbal itu bisa untuk membantu meringankan gangguan-gangguan mental ringan. Jadi kalau memang gangguan mentalnya sudah akut begitu ya, memang lebih diutamakan untuk menggunakan obat dari dokter, artinya yang bukan herbal, yang chemical gitu ya. Kalau obat herbal bisa nggak? Bisa, tapi untuk pendamping gitu. Jadi memang masih ada penelitian yang kemarin sempat aku cari tahu, ada pengaruhnya lah obat herbal itu, tapi untuk gangguan mental ringan dan fungsinya adalah pendamping. Oke Kak, kira-kira Kakak ada nggak sih mungkin bisa berbagi pengalaman Kakak di saat punya pasien atau klien gitu ya, cara untuk mengatasi waktu kita mengalami gangguan kesehatan mental gitu, buat para penonton kita juga yang lagi nonton sekarang, mungkin ada Kak untuk cara kita merawat kesehatan mental kita, merawat kesehatan mental orang-orang yang kita sayang, mungkin gimana Kak? Ini mungkin sudut pandangnya bukan aku sebagai terapi ya, tapi aku sebagai orang ketiga yang sebenarnya nggak terlalu berkecimpung juga dalam si kasus ini. Tapi ini menurutku menarik. Menariknya kenapa? Karena ceritanya begini. Jadi waktu itu aku dihubungi oleh ibunya. Jadi ada Gen Z nih yang posisinya dia kuliah di luar kota, bukan di Bali. Ibunya, orang tuanya itu berada di Bali dan mengenalku gitu kan. Jadi ibunya ini menelponku mendiskusikan tentang anaknya yang sangat aktif di kampus, tapi ternyata menurut anaknya sendiri dia ingin berkonsultasi ke psikolog. Kagetlah orang tuanya kan. Wah, kok anakku sampai mau ke psikolog gitu ya, ada apa gitu, apakah dia baik-baik saja dan lain sebagainya. Karena
ternyata yang generasi di atas kita gitu ya masih belum familiar gitu dengan kenapa seseorang itu pergi ke psikolog. Masih dikorelasikan dengan orang ini sakit jiwa berarti ya gitu ya kalau pergi ke psikolog gitu kan. Padahal sebenarnya kalau pergi ke psikolog itu dari kita yang hanya mau curhat-curhat aja juga bisa pergi ke psikolog. Nah, anak beliau waktu itu mau pergi ke psikolog dan ibunya histeris banget. Minta pendapatku, apakah boleh anaknya untuk pergi psikolog? Yang aku katakan saat itu adalah aku justru sangat mengapresiasi si anak yang adalah Gen Z ini. Karena apa? Karena dia aware dengan kondisinya dia gitu kan. Dia tahu kapan dia membutuhkan bantuan. Dan ketika dia tahu bahwa kondisinya tidak baik-baik saja, dia tahu bahwa dia harus pergi ke profesional. Bukan malah pergi ke tempat-tempat lain gitu ya yang kita nggak tahu apa yang akan mereka lakukan kepada si anak kalau misalnya mereka cerita ke sana gitu kan. Jadi saat itu aku sampaikan kepada ibunya, ya nggak apa-apa kalau anakmu mau pergi ke psikolog, silahkan karena itu bagus. Tapi begitu dia pergi ke psikolog belum tentu dia mengalami gangguan jiwa gitu kan. Mungkin dia hanya butuh curhat karena dia capek secara akademik gitu ya, butuh tempat untuk diskusi seperti itu. Jadi apa yang bisa kita pelajari adalah teman-teman Gen Z yang sudah sangat aware dengan isu mental health. Kalau menyadari dirinya ada sesuatu nih dengan saya gitu ya, pergilah ke profesional. Dan ketika teman-teman merasa atau perlu pergi ke profesional, jangan takut. Jangan takut untuk, wah jangan-jangan aku, gila gitu kan. Karena kan banyak yang seperti itu. Jadi jangan takut merasa aku gila atau tidak itu karena ke psikolog itu siapapun boleh gitu kan. Mau curhat-curhat aja yang biasa-biasa kayak baru putus pacar gitu kan, curhat sama psikolog itu boleh. Dan itu sangat seperti yang tadi Hana tanyakan, apakah privasinya terjaga? Sangat terjaga. Jadi itu yang bisa aku bagikan kalau teman-teman Gen Z mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Oke Kak, makasih banyak ya Kak sudah mau membantu kita buat saya dan teman-teman yang lagi menonton pada saat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga dan mau menjawab pertanyaan kita. Dan teman-teman terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk menonton podcast kita. Kak, kita nih ada jargon Kak. Jadi nanti kalau misalnya Hana bilang ADB, nanti kakaknya jawab always do the best gitu. Always do the best. Oke, kita ulang ya. Ya lihat ke tengah ya Kak. Oke. ADB always do the best. Oke Kak, terima kasih banyak. Buat teman-teman juga yang belum subscribe channel kita, bisa di-subscribe dulu dan di-like videonya kita. Dan jangan lupa kita pencet notifikasi di bawah supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik kita yang lainnya. Jangan lupa komen juga buat mungkin kalian ada saran apa sih konten kita ke depannya yang menarik. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Yasinta. Terima kasih Hana. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati.